kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar, sana beruntungnya? Imbasnya kemana? Sampai orang sudah sampai bunuh diri. Berakhlaknya di mana Pak Erick Thohir? Akhlak apa seperti itu? Nah, pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol, sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Tol itu sudah menguntungkan mereka. Tetapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya, dan ada yang sudah bunuh diri Pak, sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Saya sendiri 23 miliar Pak. Pak Andi itu sekitar 7 miliar. Dan rata-rata teman-teman ini sangat besar. Kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Ini lebih sadisnya lagi Pak. Kenapa kami ini sebagai korban? Kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design, dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya, seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dizolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan, tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman. Termasuk malat administrasi ini loh. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu
ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, apa ini? Hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya Pak, ini artinya Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh anggota Dewan ya. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat ini. Tentunya kita harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh anggota DPR ini dengan keras, dengan kejam, ia menyampaikan suatu narasi-narasi yang dimana dalam pembangunan jalan tol di era Jokowi jalannya sudah selesai. Ya, ternyata masih banyak hal yang menjadi kejanggalan yang belum terselesaikan, baik itu administrasi dan keuangannya. Ya, wajar-wajar sajalah ini dibangun dengan segala keterbatasan negara kita, yang dimana hutang di mana-mana dalam pembangunan yang besar. Jokowi memang saya akui dia berani mengambil risiko yang walaupun dana seminim itu, dia berani membangun sebesar jalan-jalan yang kita nikmati saat ini, yaitu jalan tol. Ya, bagaimana tanggapan masyarakat dalam menilai hal ini? Tentunya sangat luar biasa. Mari kita membacakan beberapa komentar-komentar yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Disampaikan di sini, mengingatkan nasib teman yang mengerjakan jalan tol Salatiga, meninggal dengan kondisi mengenaskan, rumah di somasi Bang, berakhir sakit-sakitan karena haus pontang-panting, menuntut haknya, begitu tragisnya. Luar biasa sekali bagaimana pemerintahan memberikan suatu program pekerjaan ya dalam pembangunan jalan dan infrastruktur di negara kita. Itu terbentuk memang luar biasa, kelihatannya mewah, kelihatannya megah. Namun di balik itu kita tidak mengetahui bahwa itu hutang negara. Ya, saya bingung. Sebenarnya motivasi Jokowi di kala itu, apakah memang ia mau negara kita aman, terjauhkan dari angka kemiskinan, ataupun seperti apa? Ya, sehingga masyarakat saat ini mereka sering sekali menyuarakan satu nama, adili Jokowi dan semua pihak yang terkait. Jangan biarkan, mari kita semua dukung untuk menegak keadilan di negeri ini. Jangan ada pihak yang kebal hukum dengan kezalimannya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Dengan berbagai macam hal-hal seperti ini, kita tetap untuk mencintai negara ini supaya orang-orang yang berdiri di dalamnya, yang terpilih di dalamnya tidak menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang pandai membangun gimmick-gimmick yang begitu luar biasa. Disampaikan lagi di sini, semoga pemerintahan Presiden Prabowo dapat memperhatikan semua korban pemerintahan yang lalu yang telah berbuat sewenang-wenang dan mengkhianati masyarakat, yang membantu pembangunan jalan tol. Jika tidak polemik nantinya akan menjadi bola api pemerintahannya. Tangkap Dajjal Jokowi. Mereka mengatakan hal itu
Kenapa mereka mengatakan dan berani menyampaikan hal itu kepada mantan presiden? Karena bagi mereka, yang mereka lihat dan yang mereka nilai adalah sesuatu kejanggalan yang besar. Ya teman-teman ya, disampaikan lagi. Hamba rakyat kecil sudah banyak rakyat-rakyat kecil yang lainnya yang dizolimi oleh penguasa, pemerintahan dan para pejabat-pejabat yang serakah. Hamba percaya kepadamu, hanya engkaulah yang bisa menghancurkan semua penjahat-penjahat pemerintahan dan mereka harus bertanggung jawab atas keserakahannya. Semoga dibukakan semua aib pejabat-pejabat yang korupsi termasuk yang memimpin negara ini. Semoga terbuka kesejahteraan, engkau maha segalanya. Ya, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Abangku juga dikorban subkon dari proyek tol yang tidak dibayar. Adili Jokowi dan Erick Thohir yang bikin kontraktor bangkrut. Itu suatu kekejaman yang luar biasa teman-teman, karena kita menilai bahwa itu mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, mereka hanya memikirkan kepentingan kekuasaannya sendiri. Teman gue 16 bulan belum dibayar perusahaan karena proyek perusahaannya belum dibayar pemerintah. Sekarang dia sudah posting rumahnya untuk dijual. Miris sekali negara Indonesia diisi orang-orang yang tidak amanah. Luar biasa sekali kan? Dan itu sangat-sangat memalukan karena tindakan-tindakan pemerintahan yang tidak memerhatikan bagaimana pegawai-pegawainya. Hanya di Indonesia mantan presiden gak bisa diadili atas penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan di Korea Selatan presiden aktif pun ditangkap karena mengumumkan darurat perang. Ya, itu memang harus begitu, harus profesional. Ya, ketika salah, salah. Ketika benar, benar. Ayo, wowo. Katanya macan Asia sangat garang untuk ngejar koruptor sampai ke Antartika. Jangan omon-omon saja, tangkap itu yang ada di sekitar Luo. Ya, jangan jauh-jauh, di sekitar Anda aja sudah banyak itu. Ya, harus dimusnahkan dari orang-orang seperti itu. Saya sebagai penonton ikut prihatin melihat kondisi pejabat yang tidak amanah. Kasihan kontraktor banyak yang kolab karena tidak dibayar. Belum dibayar, sekalinya dibayar dicicil. Sedangkan kontraktor juga banyak karyawan yang punya keluarga akhirnya gajinya nggak dibayar. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.